Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang Sanghyang Kalatiga Galungan yang akan turun sebelum Hari Raya Galungan pada Februari 2024. Dalam Lontar Sundarigama disebutkan bahwa sebelum hari suci Galungan, maka akan ada godaan dari Sanghyang Kalatiga yang turun ke dunia. Sanghyang Kalatiga ini adalah Sang Buta Galungan, Sang Buta Dungulan, dan Sang Buta Amangkurat. Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Sara Sri Satya Jyote berkata agar umat Hindu berhati-hati saat Sang Kalatiga turun sebelum Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan adalah hari yang sangat disucikan dan dikeramatkan oleh umat Hindu baik di Bali, Nusantara, dan dunia. Karena Hari Raya Galungan adalah momentum untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, yang artinya bahwa kita harus bisa terlebih dahulu menundukkan sifat-sifat angkara murka, loba, tamak, iri hati, dendam, nafsu duniawi yang berlebihan, dan hal-hal lainnya yang bersifat negatif. Apabila hal tersebut bisa ditundukkan, barulah seseorang bisa mengklaim kemenangan Dharma atas Adharma. Namun sebaliknya, apabila kita belum bisa mengatasi sifat-sifat tersebut, maka kemenangan Dharma terhadap Adharma hanyalah baru angan-angan semata. Ida Resi mengajak umat memerangi sifat-sifat Adharma agar betul-betul musnah dari dalam diri kita. Karena sesungguhnya peperangan ini adalah peperangan yang ada di dalam diri sendiri. Sebab musuh sesungguhnya tidaklah jauh, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Hal ini sesuai dengan isi kekawin yang menyatakan musuh tidak jauh karena sesungguhnya ada pada diri sendiri. Oleh karena itu, untuk bisa mengatakan Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma, maka seseorang sangat harus bisa memerangi sifat-sifat negatif dalam dirinya terlebih dahulu. Sehingga untuk menyongsong Galungan, dirinya telah dalam keadaan bebas dari hal-hal negatif. Munculnya hal-hal negatif, kata beliau, akan diperparah lagi dengan turunnya Sanghyang Buta atau Sanghyang Kalatiga Galungan sebelum Hari Raya Galungan. Karena Sanghyang Buta tiga Galungan ini akan menggoda keteguhan iman manusia di saat-saat akan merayakan Hari Raya Suci Galungan. Nah, apabila Sanghyang Kalatiga Galungan berhasil, maka Galungan yang semestinya merupakan hari yang mengembirakan akan berubah menjadi hari yang mengecewakan karena ulah kita sendiri. Oleh sebab itu, menjelang Galungan sebagai umat Hindu harus sangat berhati-hati dan kuat iman, karena godaan dari Sanghyang Kalatiga Galungan akan selalu mengintai. Dalam Lontar Sri Jaya Kesunu disebutkan bahwa Sanghyang Kalatiga Galungan akan turun pada Redite Paing Wuku Dungulan. Sanghyang Kalatiga Galungan ini terdiri dari 3 sosok niskala. Sang Buta Galungan konon turun saat Redite Paing Dungulan. Kemudian Sang Buta Dungulan yang turun saat Somo Pon Dungulan. Ketiga, Sang Buta Amangkurat yang turun saat Anggara Wage Dungulan. Ketiga-tiganya ini yang selalu menggoda kehidupan iman manusia yang sedang menyiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Suci Galungan. Saat turunnya Sang Buta Galungan pada Redite Paing Dungulan, maka umat Hindu harus bersiap-siap menjaga diri, terutama menjaga supaya hal-hal negatif dalam diri seperti marah, dengki, iri, sombong, arogan, dan lain sebagainya bisa dikendalikan. Kita harus bisa meredam dan mengurung gejolak-gejolak negatif dalam diri sehingga tidak muncul. Maka Redite Paing Dungulan disebut juga dengan hari penyekeban atau Anyekong Jenana Suda Nirmala, yang artinya mengendalikan diri untuk bisa mencapai kesucian. Karena saat itu Sang Buta Galungan sudah turun dan kita harus waspada. Hari penyekeban diimplementasikan dengan nyekep pisang untuk persiapan Galungan. Maka dengan adanya simbol tersebut, sehingga umat harus selalu mawas diri akan adanya musuh di dalam dirinya sendiri, seperti rasa marah, dengki, iri, dan sifat negatif lainnya. Dalam pesan-pesan para tetua terdahulu,
pantang kalau kita di rumah tangga bertengkar atau melakukan hal-hal negatif saat redite dungulan hingga umanis galungan. Sebab orang tersebut bisa dimasuki oleh roh sang buta 3 galungan. Sehingga percaya atau tidak, 6 bulan yang akan datang saat menjelang galungan lagi, keluarga yang tadi bertengkar itu akan berbuat hal negatif yang sama dan itu akan terulang terus pertengkarannya. Hal ini bisa dihilangkan apabila kita menyadari dan memotivasi serta dapat mengendalikan diri. Oleh karena itu berhati-hatilah saat sang 3 buta galungan sudah turun. Karena saat itu mereka akan selalu menggoda kehidupan manusia sehingga bisa menggagalkan menikmati hari suci galungan. Sedangkan saat penampahan galungan atau Anggara Wage Wuku Dungulan, sang buta Amangkurat yang turun, maka umat Hindu Nusantara akan melakukan kegiatan penyembelihan atau penampahan yang memiliki filosofi untuk membunuh segala sifat hewan atau hal-hal yang bersifat negatif di dalam diri. Tentunya hal ini adalah bagian dari yatnya ya Tribuners. Pada hari Selasa Wage Dungulan disebut hari penampahan galungan. Hari penampahan galungan ini ditandai dengan pemotongan hewan. Sedangkan umat Hindu diharapkan paginya menghaturkan daging jejeron di Natar Merajan, Natar Rumah dan di Lebuh agar sang buta 3 galungan, dalam hal ini sang buta Amangkurat, tidak menggoda dan kembali ke alamnya. Sedangkan saat itu atau saat penampahan galungan dilakukan odalan pada palingge penunggu karang berupa haturan nasi rongan atau nasi penak besar sebanyak 4 buah ditambah dengan ulam karangan. Palingge penunggu karang adalah palingge untuk sang kalamaya setingkat picase, sehingga haturan tersebut ditujukan untuk sang picase yang bernama sang kalamaya. Tujuannya agar sang buta kala tidak menggoda kehidupan manusia. Sedangkan pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan adalah puncak dari rainan jagat dan sangat disucikan yang disebut dengan Hari Raya Galungan. Ida mengatakan apabila bisa melewati godaan dan gangguan musuh dalam diri kita berupa kemarahan, kedengkian, kekecewaan, kedurhakaan, keserakahan, keegoan, serta hal-hal yang bersifat negatif lainnya, maka barulah kita bisa mengatakan kita sudah menang atau Dharma menang melawan Adharma. Namun sebaliknya, ketika belum bisa mengalahkan hal-hal yang negatif dalam diri, maka tentu saja belum berada pada kemenangan. Bahkan kita masih dalam kondisi kekalahan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Hindu yang memegang teguh tradisi leluhur yang sangat adiluhung dituntut harus selalu mawas diri, dapat selalu introspeksi agar sifat-sifat negatif atau adharma di dalam diri betul-betul sirna dan segala godaan dari Sang Hyang Kalatiga tidak lagi mempan menyusupi diri kita, sehingga Hari Raya Galungan benar-benar menjadi hari kemenangan Dharma melawan adharma. Untuk itu beliau mengingatkan kepada umat Hindu sedharma dihimbau berhati-hati saat Sang Hyang Kalatiga Galungan turun ke dunia, karena ketiga buta tersebut berusaha selalu menjebol dan mengganggu iman manusia sehingga gagal mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Nah Tribuners, demikianlah penjelasan tentang Sang Hyang Kalatiga Galungan. Semoga kita bisa mengendalikan diri dan mencapai kemenangan Dharma melawan adharma. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.